proposal. Yang saya hormati Ibu Aulia Novitasari MPD selaku pembahas utama. Yang saya hormati Bapak Antomi Saregar MPD MSI selaku pembahas pendamping 1. Yang saya hormati Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping 2. Izinkan saya Cika Merlisa Tamara NPM 1811060396 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Profil Kinerja Guru IPA dan Prestasi Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19 pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Penegasan judul, yang pertama profil, yang kedua kinerja, yang ketiga guru, yang keempat prestasi belajar, yang kelima pandemi, keenam mata pelajaran IPA. Latar belakang masalah. Guru merupakan profesi atau jabatan yang memberikan ilmu pengetahuannya kepada anak didik. Guru juga merupakan aktor utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik sebagai pengajar, pengelola, dan peranan-peranan lain yang diembannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 dan 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu yang pertama, tenaga kependidikan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja guru, di mana guru diharuskan melakukan perpindahan dari pendidikan tatap muka ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh, yang menyebabkan siswa untuk belajar secara online. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dilihat dari proses pembelajaran dan banyaknya kendala-kendala dalam pembelajaran online yang dilakukan para guru. Berdasarkan hasil dari pra-penelitian di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, para guru masih melaksanakan pembelajaran daring, tetapi guru diwajibkan hadir setiap hari dan mengajar daring dari sekolah. Siswa kelas 7 masih melakukan pembelajaran daring hingga saat ini. Identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, guru sulit memantau perkembangan siswa saat pandemi. Yang kedua, sebagian guru yang lanjut usia belum lihai menggunakan IT. Yang ketiga, pandemi menyebabkan motivasi guru dalam mengajar menurun. Yang keempat, berkurangnya interaksi guru karena hanya memiliki waktu sedikit pada saat pembelajaran online. Yang kelima, siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang keenam, siswa sulit untuk berinteraksi langsung dengan guru. Yang ketujuh, tugas siswa lebih banyak saat pandemi. Yang kedelapan, siswa menjadi lebih suka bermain game dibandingkan belajar. Yang kesembilan, siswa sangat kesulitan mendapatkan sinyal yang bagus untuk pembelajaran online ataupun mengirimkan tugas online. Yang kesepuluh, tidak semua siswa memiliki fasilitas pembelajaran online seperti HP Android. Yang ke-11, guru menggunakan media pembelajaran yang monoton sehingga siswa merasa jenuh atau bosan. Monoton itu seperti kita menggunakan WhatsApp saja mengajarnya seperti itu. Yang ke-12, sebagian siswa menggunakan kuota internet tidak menggunakan Wi-Fi saat pembelajaran online, menyebabkan kuota internet cepat habis atau boros. Selanjutnya, batasan masalahnya. Yang pertama, profil kinerja guru dalam pengajaran. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa saat pandemi COVID-19 di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil kinerja guru IPA di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran IPA SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga, hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran. Yang keempat, hambatan apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui profil kinerja guru
guru IPA di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran IPA SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai sumber referensi, pengetahuan, wawasan, dan pengetahuan. Bagi sekolah, dapat menambah informasi bagi sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah serta memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan profil kinerja guru IPA dan prestasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran IPA. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan mampu memperhatikan lagi belajar peserta didik pada masa pandemi COVID-19, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang baik agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya, kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Leni Marlina tentang profil guru IPA SMP Kota Palembang dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yohamintin tentang profil kompetensi guru kelas 6 dalam melakukan penilaian hasil belajar IPA di SD sekecamatan Raja Basa Bandar Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Ayu Olba tentang profil guru dalam pembelajaran IPA kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Raja Basa. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kofifa tentang profil Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK, ilmu pengetahuan alam dalam jenjang sekolah menengah pertama. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Junaidi tentang profil guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 2013. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Selvistika Suryani tentang profil aktivitas dan hasil belajar IPA siswa melalui belajar dari masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah pertama. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Vivi Fitria tentang profil minat belajar siswa dan prestasi belajar siswa di era pandemi. Yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Maria tentang profil kompetensi siswa SMP Negeri di Kota Malang. Yang kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Marianus tentang profil pembelajaran IPA siswa kelas 8 SMPK Marsudirini Detusuko. Yang ke-10, penelitian yang dilakukan oleh Olivia Disjayanti tentang peran guru SD dalam kegiatan belajar mengajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 deskripsi objek penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Landasan teori yang pertama, kinerja guru, 2 prestasi belajar, 3 pandemi COVID-19, 4 mata pelajaran IPA. Bab 3 metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, kelas 7. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Sampelnya, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah guru IPA, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Bandar Lampung, dan orang tua murid yang nantinya akan diberi angket sesuai yang sudah disediakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan angket yang berupa angket tertutup. Dalam angket ini menggunakan skala Likert dengan 5 skala penilaian, yaitu jawaban sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Selanjutnya, analisis data dan keabsahan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Seminar Proposal, Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI. Persilakan. Baik, terima kasih Cika Merlisa Tamara. Cika, sudah pernah ke SMP Negeri 4 Bandar Lampung? Sudah, Bapak. PPL di sana ya? Iya, Pak.
Oke, siapa nama guru IPA-nya yang akan jadi responden ini nanti? Ibu Fatmawati SPD. Oke. SMP 4 itu di mana sih, Cika? Di jalan apa sih? Seberangnya SMK 4 ya? Iya Pak, di Enggal itu Pak. Iya, oke. Baik. Riset yang cukup menarik dan telah hadir di tengah kita Ibu Aulia Novitasari MPD selaku pembahas utama yang sejak pagi berseminaria dari satu sesi ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan masih kuat, mumpung belum puasa. Kepada Ibu Aulia Ya, diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Monggo, Bu. Ya, terima kasih kepada ketua seminar dan tim seminar proposal yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Cika, sudah sampai seminar proposal. Langsung saja ya Cika. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, tadi Ibu mendengar presentasi Cika sudah dilakukan penelitian pada 14 Januari 2022. Ini sudah penelitian Cika? Prapenelitian sudah Ibu. Tapi di PPT tadi penelitian. Jadi kalau R&D memang boleh kan ya, tahap-tahapnya sebelumnya memang sudah dilakukan. Nah ini kan karena bukan, silakan nanti diganti. Jadi beda penelitian dengan penelitian. Jika alasan penelitian ini apa Cika? Ya gimana Bu? Suara Ibu terdengar jelas Cika? Ya terdengar Bu. Ya terdengar lah ya. Alasan penelitian ini apa Cika? Alasan penelitian ini saya ingin mengetahui bagaimana kinerja guru di SMP Negeri 4 Bandar Lampung itu Bu, dan prestasi belajarnya saat pandemi COVID-19. Oke, ingin mengetahui ya kata kuncinya. Berarti diidentifikasi masalah, nanti dicek kembali, diganti. Karena di situ jika menuliskan misalnya materinya sulit, kemudian hasil belajar rendah, kemudian medianya monoton, sedangkan itu nanti yang datanya akan diperoleh pada saat penelitian. Jadi seolah-olah jika sudah mengetahui, lalu untuk apa lagi penelitian? Karena ini kan bukan perlakuan ya, kalau perlakuan kan ada prapenelitian, kemudian nanti perlakuan hasilnya seperti apa. Sedangkan jika ini hanya ingin mengetahui, kalau sudah tahu, berarti kan tidak perlu lagi penelitian. Gitu. Jadi silakan dicek kembali di identifikasi masalah. Kemudian teknik pengambilan sampelnya apa Cika? Memakai angket Ibu. Teknik pengambilan sampel. Bagaimana jika nanti cara yang sampel lah, kalau bingung jika menentukan responden yang akan diteliti. Bagaimana apa tadi Bu? Suara Ibu terdengar, apa Cika yang kurang memahami pertanyaan Ibu? Jelas suaranya, Bu. Jelas, ya Cika. Ibu ulangi ya. Cara penentuan sampel yang Cika lakukan. Dengan cara respon siswa Bu, menggunakan angket. Mulai gemes nih Bu. Gini maksud Ibu, apakah SMP, SMA itu semuanya nanti jadi sampel atau seperti apa? Iya Bu, enggak Bu, ini apa sih, pakai satu kelas saja Bu sampelnya. Satu kelas. Ya. Nanti silahkan dituliskan ya. Di situ kan ada kinerja guru IPA. Nanti berarti kan gurunya itu
siapa saja, atau nanti misalnya IPA 1, IPA 2, IPA 3, nah silakan dituliskan. Kemudian sampelnya nanti apakah semua kelas, misalnya SMP kelas 1, kelas 7 ya semuanya, atau nanti hanya 7A, atau hanya pada materi A saja, atau bagaimana, silakan tuliskan di batasan masalah. Kemudian indikator prestasi belajar apa, Cika? Ibu balik pertanyaannya. Data apa yang nanti akan Cika ingin dapatkan pada saat penelitian untuk prestasi belajar? Datanya tuh seperti dia tuh ini Bu, latihan, tugas latihannya kayak gitu Bu. Tugas latihan. Tugas latihan. Jadi kan indikator prestasi belajar itu kan ada kognitif, afektif, psikomotor, apakah seperti itu yang akan nanti diambil datanya, atau nanti dari faktor internal, eksternalnya mau dideskripsikan, karena di sini kan metode atau desain yang Cika gunakan adalah kualitatif ya? Ya Bu. Ya Cika, nanti jangan sampai ketukar dengan kuanti, karena jurnal-jurnal tadi Ibu mengecek ya 2 penelitian relevan yang Cika gunakan, walaupun judulnya itu sama, tapi berbeda dengan desain yang digunakan. Itu jadi tolong dipahami lagi perbedaan kualitatif dengan kuantitatif. Perbedaannya itu pada bilangan. Cika, jadi kuantitatif itu namanya, kuanti itu kan jumlah ya, ada bilangan. Jadi beda dengan angka, walaupun bilangan itu angka. Contohnya misalnya nih, nomor HP itu angka bukan bilangan karena tidak ada jumlahnya. Nah, sama dengan penelitian kuantitatif. Nanti kalau jika misalnya nih kognitifnya 80%, afektifnya 90%. Nah, itu namanya kuantitatif. Tapi kalau nanti dikriteriakan, misalnya kognitifnya di SMP ini ternyata baik. Nah, baik itu kualitatif. Itu ya, Cika, itu tolong dipahami. Karena di sini di proposal Cika, itu ada angket terbuka dan angket tertutup. Malah angket terbukanya pakai skala Likert. Sedangkan angket terbuka kan misalnya nih, bagaimana menurut Anda? Nah, itu kan pertanyaan yang bebas ya, tidak bisa digunakan skala Likert. Nah, itu tolong dicek kembali. Harusnya kan itu yang angket tertutup. Nah, itu jangan sampai nanti mengarah ke kuantitatif. Tolong dicek kembali. Saran Ibu sih kalau nanti memang di sini jika mau pakai kualitatif itu pakainya angket yang terbuka. Jadi dideskripsikan kinerjanya bagaimana, prestasinya bagaimana. Di sini aspek kinerja guru IPA itu apa saja, Cika? Nah, ini tolong nanti jika pelajari kembali. Maksud Ibu nanti ketika menggunakan angket jangan mengadopsi saja atau mengambil saja, tapi dipahami aspek kinerja guru IPA itu apa. Silakan dicek, ada di Permendiknas nomor 18 tahun 2007. Itu kan ada pedagogi, profesional, ada sosial, ada kepribadian. Di dalamnya ada pendidikan, pelatihan, pengalaman mengajar, penghargaan, organisasi, kemudian forum ilmiah yang diikuti. Jadi tidak hanya kegiatan belajar mengajar pada saat itu. Nanti itu tolong dijabarkan lagi kinerja guru IPA itu apa dan disesuaikan dengan materi atau kelas yang nanti
Cika teliti. Itu ya. Jadi tidak hanya yang Cika tuliskan itu karena pandemi hubungannya dengan internet, karena kinerja guru itu tidak hanya tentang mengajar di kelas. Jadi hubungannya tidak hanya dengan model, media, tapi yang lainnya juga tolong dicek kembali karena judulnya di sini kan kinerja guru IPA, gitu ya. Ya, baik Bu. Kemudian rumusan masalah. Untuk yang ketiga dan keempat itu tolong diperbaiki lagi redaksinya ya, diganti, jadi jangan hambatan gitu, tapi diubah bagaimana kendala misalnya pencapaian kinerja guru, kemudian yang keempat bagaimana usaha untuk mengatasi kendala. Jadi sama nomor 1 dan 2 itu kata tanyanya sama. Kemudian kajian relevan tadi ya sudah Ibu singgung, disesuaikan karena ini kualitatif, jurnalnya kan banyak, silakan Cika pilih yang kualitatif. Dan tadi Ibu mengecek ya sambil tadi mendengarkan Cika presentasi, 2 jurnal itu tidak bisa dibuka. Jadi yang Cika masukkan di situ, apakah memang Cika hanya membaca dari abstraknya atau bisa membuka PDF-nya secara utuh. Jadi harapannya kajian relevan yang Cika letakkan di situ memang benar-benar dibaca, tidak hanya melihat dari abstraknya saja. Gitu ya Cika. Ya, baik Ibu. Ya, teknik pengambilan sampel tadi tolong ditambahkan apakah pakai purposive sampling atau pakai cluster, atau misalnya Cika mau nanti umur 14 tahun atau berdasarkan tempat tinggal, silakan bisa menggunakan stratified random sampling. Silakan nanti Cika cek kembali. Jadi jangan bingung ketika ditanyakan pengambilan sampel, kemudian pengambilan data itu kan alatnya nanti apa yang Cika gunakan. Tadi pakai kan karena kualitatif dengan kuanti ya, angketnya terbuka atau tertutup. Itu ya Cika. Iya Ibu. Mungkin itu saja dari Ibu. Saya kembalikan ketua seminar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aulia Novitasari MPD. Saran masukan untuk Cika Merlisa Tamara. Cika tetap fokus, masih ada 1 sesi diskusi lagi dengan pembahas pendamping kedua Anda. Telah hadir Bapak Akbar Handoko MPD. Kepada Pak Akbar, monggo Pak dipersilakan. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Elko Santo MC selaku ketua seminar pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati tim seminar fokus pada pagi hari ini Ibu Indah Marlina selaku sekretaris dan Ibu Aulia Novitasari menjadi selaku penguji atau pembahas utama. Ya, Mbak Cika. Ya, kok diam aja toh Mbak? Mbak Cika. Nanti kalau komunikasi jangan diam aja ya. Iya Pak. Diem itu baik Mbak. Tapi saat mempertahankan sesuatu ya harus ngomong. Emang wanita pendiam itu penting, perlu baik. Tapi saat mempertahankan sesuatu harus ngomong, ada tempat. Ya. Iya Bapak. Belajar ngomong Mbak, belajar ngomong lah. Ya. Jangan biarkan Bu Aulia itu ngomong sendiri, kan kasihan ibunya. Ngomong sendiri. Ya. Iya Bapak. Oke. Nanti diperbaiki sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Aulia dan nah kemudian Mbak Cika tolong sama ini permintaannya antara Bapak dan Bu Aulia. Kinerja guru indikatornya itu clear dulu Mbak, cari indikator kinerja guru itu. Kalau Mbak Cika kesusahan gitu nyari, pergi ke MPI karena itu tugasnya orang-orang MPI.
yang mission angkat-angkat seperti itu biasanya orang-orang MPI kami banyak arsnya banyak ya tentang kinerja guru itu dan diam aja pertahankan apa yang kamu tulis yang kamu pertahankan, kamu yang buat, kamu yang ngetik, masa yang nggak ada yang apa ya, apakah Mbak Cika ini malu atau gugup atau memang sudah terbiasa hanya mendengarkan. Nah itu enggak apa-apa Mbak, kalau memang Mbak Cika didiknya di keluarga dengarkan, nah ya nggak apa-apa. Tapi saat kita di sidang seperti ini ya sekali-kali apa namanya bahasanya interaksi ya. Iya Bapak. Interaksi dengan apa, dengan penguji ngomong apa, oke. Nah untuk bisa interaksi artinya harus apa, artinya Mbak Cika karena Mbak Cika orangnya pendiam, nah harus sering-sering tanya jawab sama temannya ya. Iya Pak. Sering-sering ngobrol dengan temannya, tanya jawab, dibiasain tanya jawab terus gitu. Nanti lama-lama terbiasa ya. Iya Pak. Baik. Intinya dibiasakan ngobrol, tanya jawab dengan temennya gitu, biar terbiasa. Kalau sudah terbiasa kan nanti enak gitu. Karena ada orang yang tahu tapi kayaknya nggak perlu lah, saya diem aja. Emang ada yang begitu, ada. Itu harus dilatih. Karena saya punya teman juga sangat pendiam Mbak, bahkan sampai nggak mau lulus karena dia saking pendiamnya. Gitu. Dia kan nggak bisa apa-apa, tapi karena punya sifat sangat pendiam dan tidak terselesaikan hasil pendiamnya itu. Harus belajar ngomong, apalagi Mbak Cika ingin jadi guru mungkin ya. Guru itu banyak bicaranya, biasanya rame gitu, tapi berwibawa. Ya. Karena kalau guru diem aja, muridnya nanti ikut nggak ada dua pilihan, diem aja atau ribut aja. Gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa, masih seminar. Intinya nanti belajar sama ini. Kemudian Bapak meminta bawakan indikator yang seperti Bu Aul minta dan Bapak pun minta, karena itu yang paling penting. Nanti setelah itu kita bahas yang lain-lain ya. Iya Kalau Pak. sudah Mbak Cika bawakan ya. Itu saja dari Bapak. Kemudian masukan dari Bu Aul itu membantu Mbak Cika ya. Mohon ditindaklanjuti ya. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar Handoko, MPD. Saran, masukan, pesan untuk Cika lebih interaktif, nanti munakosah lebih baik lagi penampilannya. Baik Bapak Ibu tim seminar, Pak Akbar, Bu Aul, Bu Indah, terima kasih atas keluangan waktu, tenaga, pemikiran untuk agenda ini. Dan seminar ini saya rasa berjalan cukup baik, mendapat banyak masukan untuk Cika. Mari kita akhiri seminar ini dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cika. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Cika. Terima kasih Ibu. Selamat Cika. Mohon unduri diri Bapak Ibu. Ya. Diperbaiki ya Cika. Iya Bapak.